Apakah Anda puasa? Agak Biasa sahur jam berapa? jam 6. Coba kalian pikir, anak putus sekolah dikasihnya makan siang gratis? Yang putus kan sekolah, bukan putus makan. Kenapa solusinya jadi makan siang gratis? Ya kak paham, anak putus sekolah juga butuh makan, tapi mereka kan lebih butuh pendidikan gratis, bukan makan siang gratis. Nanti ada lagi yang komen komedi, jangan usah bahas politik. Ya udah, nanti kalau rakyat butuh kerjaan dikasihnya semur jengkol, kalian mau? Kalau nggak mau dibahas sama komedian, jadi pejabat Konoha, kebijakannya jangan konslet. Orang butuh pendidikan malah dikasihnya makan. Nanti orang butuh tidur malah dikasih anduk sama gayung. Kalau kalian setuju sama Kak, tolong komen sama share video ini. Kak tidak pernah sentimen dengan program pemerintah. Tapi tolong, selain soal gizi, pikirkan juga soal pendidikan masyarakat. Karena kebijakan itu harus bersifat tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran berarti jangan lupa follow. Kalau nggak follow, Berarti konslet. Produk AS masuk RI bebas sertifikasi halal. Aturan sembelih hewan ikut standar AS. Setelah kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump, daging impor dari Amerika bisa masuk Indonesia dengan praktik penyembelihan yang mengikuti standar Amerika Serikat. Artinya apa? Indonesia wajib menerima praktik sembelih di AS selama diklaim sesuai hukum Islam atau standar negara anggota SMIIC. Bukan lagi sepenuhnya mengacu pada sistem yang biasa kita kenal di dalam negeri. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar mengawasi prosesnya di sana? Seberapa transparan standar sembelihnya? Dan apakah konsumen Indonesia siap menerima daging impor dengan mekanisme seperti ini? Di saat sertifikasi halal diwajibkan sejak 2019, sekarang ada pengecualian khusus untuk produk asal AS. Ini bukan cuma soal dagang, ini soal standar, kepercayaan, dan kedaulatan pangan. Menurut kamu, ini win-win solution atau kompromi yang terlalu jauh? Ya, kita sekarang lagi di Iran nih, negara dengan harga bensin termurah di dunia. Nanti kita mau coba semurah apa sih bensinnya. Nah itu dia, kita isi dulu. Indonesia. Ya, ternyata memang benar setelah kita isi. Kalau dirupiahkan itu per liternya hanya 500 rupiah. Bayangkan tuh. Kita tadi isi full 12 liter hanya 6.000 rupiah. 6.000 rupiah kalau di Indonesia itu nggak dapat lah seliter ya. Kalau di sini dapat 12 liter. Gokil lah Iran. Mantap. Program acara yang cocok untuk MBG TV. Gua ada. Apaan? Cocok banget bikin video tutorial. Apa tuh? Cara menyembuhkan keracunan. Atau ini Bang bikin acara challenge. Lomba tipis-tipisan motong semangka. Kalau gua nanti acara azab. Tukang tilap dana MBG, kuburannya dipenuhi makanan basi. MBG TV buat gue juga cocok bikin acara masak. Oh bener. Kayak Master Chef gitu. Iya. Yang juara yang kagak enak. Targetnya bikin chef juga keliengan. Atau bisa juga bikin program motivasi nih. Oh, benar, Sukses story. Tips menjadi kaya lewat jalur punya dapur MBG. Tamunya polisi. Nih yang wajib ada nih. Apa? Program horor. Oke. Jadi tuh kisah anak-anak yang berhasil selamat dari kematian. Ini idenya boleh dipakai. Silakan. MBG TV, TV-nya MBG. Kita kan sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India. Melihat role model di India. One plate pav bhaji.
Dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia. Lebih banyak mungkin nanti ke pengawasan, pengembangan institusi, peningkatan kualitas layanan dan lain. Oh my God, he's stepping on it. That's his heel on the patty. I mean, it does smell pretty good. Oh man, he's doing that with his feet. Tolong koreksi kalau saya salah. Sejak kapan semboyan melindungi dan mengayomi berubah jadi menggoreng dan menumis? Data terbaru Februari 2026. Polri sekarang punya 1.179 dapur makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Gak cuma masak, mereka sampai bikin tambak ikan nila 49 hektare, ternak kambing, dan ayam petelur. Pertanyaan logisnya, kalau institusi bersenjat maling dan mafia, terus fungsi Kementerian UMKM, ahli gizi, dan pihak swasta buat apa? Jadi pajangan? Program triliunan ini harusnya jadi pestanya rakyat kecil. Ibu-ibu PKK, warung makan, catering lokal, mereka lah yang harusnya diberdayakan. Bukannya malah diborong oleh institusi vertikal berseragam. Kita butuh polisi yang jago mengungkap kasus misterius, bukan polisi yang jago meracik bumbu halus. Setuju nggak? Coba drop opini liar kalian di kolom komentar. Mari kita audit narasi ini. Jadi sekarang dunia lagi tegang ya. Amerika sama Iran lagi panas. Berita isinya rudal semua. Nah, dengar-dengar si CEO MBG kita ini mau ke sono, mau ngadain perdamaian. Kalau cuma ngadain perdamaian doang, nggak bakalan bisa. Sama aja dengan petinju Mike Tyson sama Holyfield, wasitnya Daus Mini. Nggak bakalan bisa kalau cuma ngadain perdamaian aja. Tangan kosong gitu. Nah, saran saya bagusnya ke sono itu bawa MBG. Ya. Karena menurut saya masalah dunia itu kadang bukan cuma soal politik. Kadang cuma belum makan aja. Coba bayangin, lagi lapar disuruh negosiasi. Pasti emosi. Makanya MBG datang itu dengan solusi yang damai. Jadi duduk, makan dulu, baru ngobrol. Siapa tahu habis makan bareng malah jadi akur. Jadi kalau nanti dunia tiba-tiba damai, ingat, mungkin bukan karena rudal berhenti, tapi karena semua sudah kenyang. Kan sama aja sama Tremul. Tremul gimana kalau lapar? Galak kan? Dan sama juga sama ormas-ormas Indonesia. Gimana kalau lapar? Galak kan? Kasih tabang? Diam kan? Nah itu solusinya sama juga sama MBG. Mungkin pada lapar. Ya itu solusi dari saya sih. Nah terus kalau nyampe sono itu jangan berdiri di pojokan. Apalagi bawa map gitu. Jangan. Tunjukkan taringnya bahwa kita ini macan Asia gitu. Bila perlu sambil gebrak-gebrak meja. Lalu teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi! Presiden Prabowo itu tidak pernah punya tema lain ketika pidato selain MBG. Apapun forumnya, siapapun orang yang ditemuinya, selalu MBG narasinya. Ini presiden susah kita bedakan sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan atau CEO MBG atau ketua panitia MBG. Karena narasinya selalu MBG. Bersamaan dengan itu, presiden tidak sadar atau bahkan mungkin menolak untuk memahami bahwa MBG ini mudorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Hal yang paling mendasar itu soal pengalokasian anggaran, Bang. Kita sejak bulan September sudah mengkritik bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dirampas untuk makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis sejak awal misinya bukan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk mengentaskan stunting, memberi gizi. Artinya lebih masuk akal kalau memakai anggaran kesehatan ketimbang anggaran pendidikan. Atau di Depsos. Atau ada anggaran khusus yang memang MBG tanpa mengklaim anggaran yang lain. Karena kan ada undang-undang sisanya 20% kan? Yes, mandatory spending jelas dalam undang-undang dasar. Bahwa anggaran pendidikan itu sekurang-kurangnya dialokasikan oleh pemerintah 20% dari total APBN. Nah, kemarin di pidato kenegaraan 17 Agustus, Presiden itu menyampaikan, Bang, tahun 2026 kita mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Karena nilainya itu 757 triliun.
Itu kurang lebih setara 22% anggaran APBN kita. Wah, kelihatannya luar biasa. Tapi setelah kita cross check, 223 triliun itu diklaim sebagai MBG. Ini kan sudah masuk ke pelanggaran konstitusi, Bang. Rezim hari ini memang rezim yang sejak awal lahir karena pelanggaran konstitusi. Jadi sebenarnya tidak mengherankan ketika pelanggaran konstitusi itu dilakukan lagi. Ada realitas di dalam publik hari ini bahwa rasanya pendidikan itu lebih mendesak untuk diberi solusi ketimbang MBG. Stunting harus dientaskan, iya. Tetapi metode pengentasannya mestinya tidak memakai logika proyek. Harusnya pakai logika program atau gerakan. Kita nanti akan bicara soal kenapa MBG itu saya sebut proyek dan bukan program ya Bang. Tetapi yang jelas, ringkasnya adalah ada semacam kemampatan di bangsa kita bahwa kanal-kanal perubahan, kanal-kanal perbaikan itu buntu, Bang. Kita coba cek mekanisme trias politika kita. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mekanisme yang berjalan di antara ketiga ini, Bang, itu nggak sama sekali bisa kita percaya. Hukum di negara kita ini bangsat banget ya. Lihat berita ini. Polres Kediri menetapkan perempuan berinisial AFF sebagai tersangka kasus keracunan massal jamaah pengajian di Desa Krecek, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kediri, penjual roti ditangkap polisi karena makanannya menimbulkan orang keracunan. Ada 155 orang yang keracunan. Bandingkan dengan yang ini. Bulan Januari saja sudah ada 2.000 pelajar yang keracunan gara-gara mengkonsumsi MBG. Dan tidak ada satupun orang yang dijadikan tersangka. Hukum kita masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bulan Januari dari kota Mojokerto, Kudus, Grobogan, Majene, Wonogiri, Pekalongan, Siak, Lombok Tengah, dan banyak sekali yang keracunan. Lantas siapa yang mau bertanggung jawab dengan keracunannya para pelajar karena MBG ini? Apakah ahli gizi atau kepala dapur atau kepala BGN sebagai penanggung jawab program? Atau jangan-jangan seperti yang dituduhkan kepala BGN, petani yang dijadikan tersangka? Emang hukum tidak pernah berpihak kepada rakyat kecil. Ini janji Prabowo saat kampanye Pilpres kemarin. Dia mau menaikkan gaji guru 2 juta setiap gurunya, baik yang ASN maupun yang honorer. Mulai bulan Oktober insya Allah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tapi faktanya sampai saat ini itu tidak terjadi sama sekali. Tapi ini faktanya. Guru honorer sebulan gajinya 400.000. Guru TK sebulan 200.000. Kok tukang nyuci ompreng MBG sebulan 3 juta. Guru-guru masih menangis. Menunggu janji kapan itu Prabowo menepati janjinya. Janji hanya tinggal janji, guru hanya dijadikan mesin politik untuk mencari suara. Habis manis sepah dibuang, itulah nasib guru pada zaman Prabowo Gibran ini. Jangankan dinaikkan, dilirik saja pun tidak. Yang honorer jangankan diangkat jadi P3K, yang ada malah lebih memprioritaskan pegawai MBG yang baru sebulan kerja. Kalau guru diperlakukan seperti profesi yang nggak ada gunanya, mana mungkin Pak negara bisa sejahtera. Maka nggak salah kalau guru sudah mulai mempertanyakan, sudah mulai demo, sudah mulai protes, sudah mulai menuntut janji-janji yang dulu pernah digembar-gemborkan oleh Prabowo. Sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPBG. Pak Presiden dan Kepala Badan Gizi Nasional yang kami hormati, ingat Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Maksudnya Pak, apa korelasi antara Polri sebagai aparatur penegak hukum ikut memegang urusan Badan Gizi Nasional dengan memiliki dapur SPPG sendiri? Masih banyak loh tugas yang harus dikerjakan.
Buktinya, masyarakat lapor ada pencuri malah disuruh tangkap sendiri. Sekalinya pencuri ditangkap, korbannya malah dijadikan tersangka. Astagfirullahaladzim. Ini aja tupoksi utama belum benar-benar kehandle. Kenapa malah ngurusin catering, Pak? Kasih aja UMKM masyarakat yang kurang dapat orderan. Katanya program ini untuk kemaslahatan masyarakat. Kenapa malah terkesan jadi bagi-bagi proyek demi keuntungan semata? Ya Allah, save dan sebarkan pesan ini agar mereka fokus terhadap tugasnya. Barakallahu fikum. Mungkin yang jadi catatan penting lagi adalah jangan salah, MBG itu sampai sekarang belum ada perpres dan kepresnya. Artinya tata kelolanya buruk. Dan yang jauh lebih bagi kami menyebutnya adalah ada pengkhianatan konstitusi atas pelaksanaan MBG. Karena kalau kita baca APBN tahun 2026, dana untuk MBG itu 335 triliun. Iya, 300. 757 triliun adalah dana alokasi untuk sektor pendidikan. Nah, kita tahu pasal 31 ayat 4 bahwa mandatory spending untuk MBG untuk pendidikan itu minimal 20%. Artinya 20% dari APBN kita harus ke pendidikan. Tapi dari 757 triliun, ternyata 30%-nya itu untuk MBG. Nah, pertanyaan saya, sejak awal, kan ide MBG ini adalah ide peningkatan gizi. Bukan peningkatan pendidikan. Betul. Maka harusnya kita masukkannya bukan kepada sektor pendidikan, tapi pada sektor kesehatan. Ketika kita cek datanya dan kita lepaskan MBG dari alokasi pendidikan, maka kita tahu bahwa angkanya itu cuma sekitar 15% dana yang benar-benar untuk pendidikan. Setelah dikurangi dari MBG. Karena dari 757 itu 225 triliunnya adalah untuk MBG. Dan sebagai ilustrasi, Mas, 225 triliun itu bisa kita buat untuk apa? Hanya kita butuh 150 triliun untuk menggratiskan seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia dalam 1 tahun. Artinya secara keuangan kita ini mampu untuk meningkatkan pendidikan dengan cara tadi, misalnya mendemokratisasikan pendidikan melalui pendidikan gratis, terutama pendidikan tinggi. Tapi tidak ada political will di situ. Dan kita tahu karena otoritarianisme yang memang menjadi mental model dari sosok bernama Prabowo Subianto, tentu dimanapun berada, otoritarianisme tidak pernah mau ada warga negara yang cerdas. Sehingga kecerdasan yang dibatasi dengan cara memahalkan biaya. Mentang-mentang kepala dapur MBG ngatur-ngatur sesuka dia. Ya sudah, kalau memang nggak mau program MBG ya udah. Jadi orang ini kepala MBG di Trimulyo yang lagi viral, coy. Viral karena nggak mau dikritik oleh ibu dari salah satu siswa yang sekolah di situ, yang mungkin karena porsi makanan makin sedikit dan kurang bersih. Banget, cuma iya kebangetan banget ini buat 2 hari. Pisang sebiji, ubinya setengah potong, sama susunya begini, mending susu saset 2.000-an. Karena ibunya mengkritik MBJ. Siswa yang bernama Avan, murid di desa Trimulyono, Kabupaten Pesaweran, disangsi tidak dapat MBJ gara-gara orang tuanya kritik di sosmed, coy. Udah berapa hari nggak dapat MBJ? 3 hari. 3 hari. Dari satu sekolah ini cuma Alpa sendiri yang nggak dapat MBG. Iya. Bahkan ibunya Avan sempat didatangi oleh kepala MBG, coy. Bukannya damai tapi malah makin panas, coy. Akhirnya saya bilang, ya sudah kalau memang nggak mau program MBG ya udah nggak usah diambil. Ibu juga kalau nggak mau ya saya ini aja, saya cabut aja. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, nggak usah dikasih juga nggak apa-apa gitu. Karena viral, pihak dari DPRD setempat mendatangi sekolah untuk meninjau program tersebut dan sempat ada mediasi terhadap kepala MBG. Bahkan kepala MBG tersebut sempat debat panas, coy. Dapur ini ditutup, dan akhirnya MBG ditutup, coy. Nanti catat omongan saya. Suatu saat kalau semua sudah tidak bisa ada pemasukan, maka bapak, mbak yang tidak punya lagi pekerjaan akan seperti anak-anak sekolah diberikan MBG. Catat omongan saya. Ini programnya sudah ada. Jadi seringkali kita belum kelihatan, tapi mereka sedang bekerja. Ini mereka sedang bekerja. Tahu-tahu jebluk. Nah, karena kita nggak siap, kaget-kaget, makanya saya punya spesialisasi adalah membaca mereka punya arah. Ini ada welfare dependent, masalah keamanan, genetically modified food. Nah, itu. Makanan yang sudah dimodifikasi. Nah, ini itu udah beredarnya. Ini yang MBG nanti. Nih. Wow. Nah, di sini dia, tapi ini nggak kelihatan. Agenda ini tidak akan yang diomongin ini. Ya. Jadi cara baca begini nih ya.
agendanya itu zero hunger, tapi ternyata mosinya zero hunger, tapi sebenarnya adalah makanan yang sudah dimodifikasi. Lewat zero hunger itu. Genetic modified organism. Problem gizi yang buruk itu bukan karena mereka miskin karena kondisi miskin secara keadaan, tapi miskin karena dimiskinkan oleh kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah atau diakselerasi, dibiarkan oleh negara ini untuk membuat mereka jatuh miskin. Nah, ini yang saya menyadari bahwa betapa kompleksnya MBG ditambah dengan angka yang sudah terpapar atau keracunan itu sangat tinggi sekali. Kalau di negara lain ini sudah dihentikan, model MBG yang sudah bikin banyak anak sekolah keracunan. Yang dibutuhkan pendidikan kita itu makan gratis atau pendidikan gratis. Karena makan gratis juga menyedot triliunan. Dan tidak ada amanat konstitusi untuk makan gratis. Biarlah makan gratis itu diurus orang tua. Untuk orang tua bisa makanin yang benar, bergizi, kasih pekerjaan orang tuanya. Itu yang harus dibangun gitu. Jadi yang kedua adalah kalau soal makan biar urusan orang tua, dan orang tua dikasih pekerjaan, maka urusan pendidikan hak asasi dasar yang harus dipenuhi negara. Dan konstitusi bukan cuma undang-undang, bahkan di atas undang-undang konstitusi menyebutkan untuk pendidikan dasar dan menengah, maka wajib di situ disebutkan negara membiayai loh. Nah, jadi itu kan amanah. Negeri ini dibangun, kemudian ada konstitusi, itu adalah sebuah kesepakatan bersama. Nah, negara sekarang yang sedang berkuasa harus punya political will dan niat baik untuk mengerjakan itu dong. Nah, jadi kalau FK memutuskan itu sudah sangat sesuai. Assalamualaikum. Di bulan Ramadan ini, di saat warung pada tutup, MBG tetap buka. Kita husnuzon aja. Mubazir itu kan dosa. Dibanding dananya nggak dipakai buat apa-apa, mending ini dananya bisa jadi tai. Kita husnuzon aja. Karena memang puasa itu kan penuh dengan cobaan. Ini pemerintah lagi jadi cobaan buat kita. Pemerintah lagi gantiin tugas setan. Tapi kan memang ada anak-anak yang butuh gizi, ada orang-orang yang ingin memperkaya diri dibanding jual narkoba. Saya melihatnya bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini urusannya adalah tentang konsolidasi politik. Bahwa dengan memberi 80.000 lebih desa itu koperasi, yang mekanisme adalah hutang melalui himbara, maka sewaktu-waktu ini bisa jadi kartu as, semacam sandera politik bagi kepala desanya ketika tidak berhasil mengelola keuangannya dengan baik. Bayangkan, 2029 nanti, orang-orang yang menguasai kepala desa tinggal bilang, kamu mau urusanmu di Koperasi Desa Merah Putih ini diusut atau mendukung Prabowo. Tentu dengan sangat mudah, Prabowo akan menang melalui konsolidasi politik di level desa, melalui Koperasi Desa Merah Putih dan kepala-kepala desa yang hari ini menaungi Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua tentang Danantara. Jadi kalau Koperasi Desa Merah Putih itu adalah konsolidasi politik di level grassroots, akar rumput, maka sebenarnya Danantara adalah konsolidasi politik di level elit. Hari ini kita lihat melalui Danantara, Prabowo merangkul dan konsolidasikan kekuatan politik di level elit kita, terutama elit ekonomi. 10 orang terkaya adalah mereka yang punya modal di dalam Danantara. Nah, ini sesuatu yang saya kira kalau di bawah itu ukurannya adalah ancaman, maka di atas ini adalah ukurannya negosiasi. Ukurannya adalah kerjasama yang memang sejak awal dibangun untuk kesiapan di 2029. Sehingga hampir tidak dimungkinkan ada elit ekonomi yang akan dalam tanda kutip memilih pilihan lain karena akan dinyamankan melalui Danantara. Nah, kemudian yang ketiga, yang ada di tengah-tengah, dan bagi saya ini yang paling problematik, karena kemudian menyangkut hajat hidup banyak orang, yaitu MBG, makan beracun gratis. Saya dengan sangat tegas bisa mengatakan bahwa itu beracun, karena buktinya per hari ini lebih dari 10.000 anak keracunan. Kita bisa melihat itu sebagai program yang, seolah-olah memang berfungsi sebagai peningkatan gizi, karena setiap hari anak-anak akan disuguhkan dengan susu, buah, dan berbagai protein lainnya. Tetapi yang kita lihat adalah mekanisme
program ini sampai kepada masyarakat itu tidak pakai logika kesejahteraan, tetapi pakai logika bisnis. Kalau dilihat per hari ini sudah lebih dari 11.000 SPPG yang berdiri dan 30 juta penerima manfaat dan lebih dari 400.000 pekerja. Ada dua faktor saya kira. Yang pertama adalah faktor pekerja. Logika ketenaga kerjaan yang dipakai di MBG itu kan mirip dengan logika ASN. Sehingga 2029 400.000 orang ini kalau dari target itu kan 30 juta per 80 juta gitu. Artinya masih ada 50 juta yang belum sampai. Artinya kalau hari ini ada pekerja 400.000, kemungkinan akan lebih dari 1,5 juta pekerja MBG. Maka 1,5 juta ini akan jadi masa solid untuk menentukan pilihannya di Pilpres 2029. Mereka akan milih presiden, itu bukan tentang siapa presiden yang paling ideal, tapi siapa presiden yang akan melanjutkan MBG. Karena kalau MBG tidak dilanjutkan, maka pekerjaan mereka hilang. Emang kalau jadi pejabat di negeri ini syaratnya harus pinter bohong ya? Satu lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. MBG hari ini dari dapur MBG Jogoroto. Kaspe. Apa? Biar wareg nanti pas buka puasa. Sama tempe. Dan juga jeruk. Jangankan yang busuk kayak gini yang udah bonyok, yang utuhnya aja nggak mau. Orang tuanya ini yang harus makan. Terus gini, apanya yang bergizi nih? Ini yang bergizi apanya? Nih. Kenapa saya itu nggak suka selama ada MBG ya? Jadi kemana 19.000 ekor sapi tiap hari yang dipotong untuk MBG? Ya, menurut keyakinan saya, contoh MBG, kenapa dipaksain banget? Liburan dipaksain banget. Apa kira-kira yang terjadi di situ? Sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, sebenarnya kelihatan apa yang mau dikejar, angka-angkanya. Bagaimana caranya? Makanya di situ Food Mills Coalition kan, koalisi dengan swasta, sehingga mereka biayai dulu MBG ini. Jadi anak-anak itu makan dari pembiayaan yang dilakukan oleh si pemodal. Lalu nanti selesai mereka akan nagih SPPG-nya, nagih ke yayasan. Yayasan yang nagih ke BGN. Di situ berpotensi besar terjadinya money laundering. Bayangkan kalau terjadi money laundering, uang dari mana? Kalau itu uang korupsi, maka anak-anak kita sudah makan dibiayai oleh uang korupsi. Semoga ini tidak terjadi, ya. Tapi menurut keyakinan saya, manakala saya diberikan kesempatan untuk jadi tim independen untuk menyelidiki, maka menurut keyakinan saya bisa buka. Makanya nggak mungkin orang maksa, bodoh amat. Terus makin lama makin kelihatan, roti segini untuk sekian hari, telur segini untuk 4 hari, gimana ceritanya? Iya. 1,2 T a day. Tiap hari. A day. Setiap hari. So, hitung 1 tahun berapa? They can laundry. Gitu. Saya tidak menuduh, tapi ada potensi besar karena ada penagihan, Bos. Iya betul. Berarti kan lu modalin dulu, disitulah terjadi switch. Gitu. Tetap aja di mata saya mah kotor karena modus operandinya, nawaitunya, niatnya bukan niat yang tulus. Sesuatu yang dia kerjakan bukan dengan niat tulus, walaupun promosinya tulus, maka hasilnya akan mudarat. Langsung terbukti kok, banyak yang keracunan, banyak yang ini, dan banyak yang mubazir. Dan sebenarnya, bayangkan, orang nggak mau dipaksa. Nggak ngerti dari mana aturan main itu. Tapi itulah, ya. Sekali lagi, kita sedang menuju kepada negara totaliter. Kalian mau ngomong apa? Bodoh amat. Program jalan terus sampai Tuhan memanggil. Sertifikat SPPG itu hanya dikeluarkan untuk mereka yang punya relasi kuasa. Saya ilustrasikan begini. Ketua
DPC partainya Pak Presiden. Daerah saya. Oke. Itu punya SPBG tidak hanya 1, tapi 9. Bayangkan 9 SPBG, maka per tahun dia dapat berapa miliar, Mas? Ya tadi kalau 1,8. gambaran 1,8, oh banyak juga lah. Sekitar 17 miliar. Iya. 17 miliar. 17 miliar ini kalau dikali 5 tahun masa kepresiden Prabowo, 80 miliar. Pertanyaan saya, kalau di 2029 nanti Pak Prabowo nyalon lagi sebagai presiden, lalu kadernya ini sebagai ketua DPC tingkat kabupaten harus mengeluarkan 10, 20, 30 miliar, kecil apa besar, Mas? Kalau perbandingannya tadi 80 miliar, ya kecil lah. Tanpa korupsi itu. Iya. Apalagi kalau korupsi. Ini bukan tentang gizi, tapi ini tentang korupsi yang tersistematis. Ini tentang korupsi yang dilegalkan. Ini tentang korupsi yang direncanakan. Dan bayangkan, Mas, ketika hari ini anak-anak libur saja, MBG masih dipaksakan untuk jalan. Itu bukan karena menjamin nutrisinya anak-anak, tapi bahwa korupsi tidak boleh berhenti meskipun 1 detik. Oke, sekarang buka ini School Meals Coalition. Ada nggak? Tunggu, nih. Mas? Tunggu nih, bentar. Nih, School Meals Coalition ya. Healthy meal every day for every child gitu. Adalah Indonesianya aja. Oke. World Food Program ya, WFP ya. Untuk menyediakan makanan bergizi. Wah iya nih, Indonesia jadi anggota School Meal Coalition. Wah. Jadi School Meals Coalition ini dia beranggotakan lebih dari 100 negara anggota PBB ya. Berarti UN lagi, ya kan? Jadi mereka itu maunya kontrol makan di sekolah di seluruh dunia, dan endgame-nya itu adalah 2030. Jadi mereka mau kontrol makanan anak-anak di seluruh dunia. Jadi programnya bukan program lokal nih. Buka aja. Ini untuk buka semua negara. Buka aja biar rakyat itu tanggung. Nih ya. Jadi makanan sekolah yang terdampak nih ya. Ya, koalisi ini melibatkan negara-negara anggota dan mitra dari berbagai sektor untuk memulihkan program makan sekolah yang terdampak pandemi. Ya, jadi ini adalah kelanjutan dari pandemi yang lalu. Gitu. Nih, saya punya data. Ya. Saya bukan cuma asal bicara, saya baca semua ini. Ada dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Kan kabarnya juga akan diperluas ya Pak ya? Bukan cuma sasaran, bukan siswa aja, MBG juga ntar ibu hamil gitu kan? Udah mereka mau ngomong apa, saya punya datanya mau kemana, termasuk kita nanti, gitu. Jadi mereka mau kontrol semuanya, dari makanan, dari semua, dari air ya, semuanya gitu, mereka mau kontrol. Ini sudah ada di sini semua, ini agenda 2030, ya, sudah ada di sini. Nanti saya berikan kepada Bang Hendra, ya. Nah, digitalisasi ini yang saya harus bawa ini supaya orang semua terbiasa melihat ini. Nih. Nah, ini semua nanti akan terhubung ini digital ID ini. Semua akan terhubung. Gitu. Karena apa? Mau dibuat manusia hybrid. Yang intinya apa? Gua lagi nyari jalan biar lulu yang pada bego gue masukin alat ke dalam tubuhmu tanpa kau sadari, dan akhirnya saya bisa mengendalikan tanpa kamu sadari, sesuai dengan maunya mereka. Pegawai MBG dijadikan ASN yang baru saja bekerja. Lihat tidak, begitu banyak guru-guru. Menangis. Saya dulu seorang guru, nggak terima rasanya. Problemnya adalah MBG menyerap anggaran 223 triliun anggaran pendidikan. Yang kita minta silahkan, tapi skala prioritas. Jangan menutup hati. Ini program bagus, iya bagus. Tapi jangan menutup hati, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Termasuk kesejahteraan guru. Yang menyakitkan apa? Ketika pegawai MBG dijadikan ASN yang baru saja bekerja. Lihat tidak? Begitu banyak guru-guru.
Yang menangis 300.000. Apakah saya sering menemui? Apakah kita diam saja? Kita sudah berteriak. Tapi regulasi belum menguntungkan mereka. Maka undang-undang Sisdiknas ini yang menjadi jalan keluar. Saya dulu seorang guru, nggak terima rasanya. Ini menimpa terlalu banyak guru yang saya kira ini dijolimi oleh negara. Itu Mbak. Jadi saya harus mengungkapkan ini karena sedemikian banyak orang sangat berharap. Sekarang ada diangkat paruh waktu. Emang berapa gaji paruh waktu? Nggak jelas. Ada berita lagi karena TKD turun kemarin digaji 600.000. Sekarang dia hanya nerima 223 ribu per bulan. Pantaskah itu kita berikan? Kalau menuntut yang di puncak gunung sana muridnya harus banyak, tidak bisa. Mungkin di sana hanya ada 20 orang siswa yang datang dari pegunungan-pegunungan. Itu juga harus menjadi perhatian negara. Sepenuhnya negara harus hadir. Berikan kesejahteraan yang layak kepada guru-gurunya. Jangan seperti sekarang. Mestinya SD SMP itu gratis tis. Gak ada itu tarikan LKS. Faktanya, maka saya sering marah ketika mengatakan memang SD itu sudah, SD negeri, SMP negeri itu sudah gak ada tarikan. Siapa yang bilang? Ini di lapangan masih karena diberi ruang yang namanya komite sekolah. Berarti ada ruang yang memang memungkinkan untuk melakukan penarikan. Tapi mereka bisa berkelit atas nama ini sukarela kok. Nggak ada sukarela kok ditetapkan. Kalau dikatakan tahun ini membayar 1.200.000 itu pungutan. Ini bisa menjadi sanksi hukum loh. Hal-hal seperti ini Ibu pernah sampaikan dan Ibu lihat secara langsung, Bu? Melihat langsung sudah. Keluhan masuk bertubi-tubi. Disampaikan di forum sudah. Saya sampai mengatakan mestinya SD SMP itu gratis tis. Gak ada itu tarikan LKS. Faktanya? Jawaban dari Menteri? Negara belum berpihak karena keterbatasan anggaran. Anggarannya hanya sekitar 757 triliun untuk tahun 2026, 20% dari APBN. Itu memang harusnya untuk anggaran pendidikan. Tetapi anggaran pendidikan ini kan terdistribusi. Yang paling gede, izin mohon maaf. Saya tidak mengatakan menolak program MBG. Karena di daerah terpencil, daerah 3T itu penting. Faktanya, maaf, dapur-dapur MBG itu pertama-tama justru dibuat di tempat-tempat yang lancar-lancar saja. Mestinya berpikirnya bagaimana NTT nih, termasuk Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah yang saya sudah berkeliling. Termasuk ketika saya di Aceh Utara kemarin, saya berkeliling. Aceh Utara sebelum bencana pun tidak ada MBG. Sampai saya datang di bulan Januari kemarin juga belum ada MBG. Dibongkar boroknya rezim Prabowo sama Gibran ini. Sama ini anak muda. Kalian tahu anak muda ini siapa? Dia adalah ketua BEM UGM yang bernama Tio Ardianto. Dia paling vokal, paling berani, nggak takut menyuarakan kebenaran demi rakyat. Tonton videonya nih. Salut, respect. Ini baru anak muda. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet, itu tidak semuanya. Bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo. Bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Ini poin pertama bahwa ini orang-orang yang inkompeten. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja, bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezimnya rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak. Sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri. Hari ini Polri punya lebih dari 1.000 SPPG. 1.000 SPPG. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia? Hindari saja kata Presiden. Hapuskan itu. Ganti CEO MBG. Kalau memang Presiden hanya menjadi pelaksana daripada memberi makan bergizi gratis. Itu pun kami kritisi, Bang. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi
oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Luar biasa, Masya Allah. Semangat Bang, mudah-mudahan panjang umur ya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang yang menyuarakan kebenaran, orang yang membongkar keborokannya rezim, biasanya kalau nggak dibunuh ya di penjara. Tolong dijaga ya, Ketua BEM UGM ini. Keren, salut. Kalian tahu nggak siapa yang menciptakan MBG ini? Kasih tahu Pak. Siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional? Siapa yang tanda tangan? Sebelum Oktober 20, yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi! Kan tidak ada yang namanya visi misi Wapres, program Wapres. Yang ada visi misi Presiden dan program Presiden.